Shalom teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dilindungi dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Di beberapa menit ke depan saya akan memberikan informasi tentang seputar kegiatan ibadah Youth Teen Alpha Omega Pelabuhan Indah. Di pukul 5 hari Sabtu ada acara ibadah yang bisa kalian saksikan di YouTube di GPT KOI Plan TV. Dan jika teman-teman merindukan memberi persembahan, teman-teman bisa dicek di bawah deskripsi ini. Dan jika teman-teman bisa, mungkin teman-teman untuk memberikan berkat, memberikan support dengan cara men-screenshot ibadah di YouTube, dan teman-teman bisa tag di Instagram GPT Pelabuhan Indah dan memberi hashtag Youth Teen Online Service GPT Pelabuhan Indah. Terima kasih. Shalom, welcome to Youth Online Service. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap keadaan kita, maupun sedih maupun senang. Tuhan Amin. selalu ada di setiap musim kita. Tuhan itu benteng hidup kita. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku,
Hanya Dia yang kita andalkan saat ini. Hanya Dia satu-satunya pengharapan kami. Hanya Dia satu-satunya sumber kedamaian. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa
Tuhan semakin dimuliakan Tuhan, dan kami Tuhan semakin dikuatkan Tuhan untuk terus beriman kepadamu Tuhan dalam melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat sore, shalom teman-teman, dimanapun kalian berada. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap kalian. Biarlah penyertaan Tuhan ada untuk kalian semuanya. Ya, pada sore hari ini kita mau belajar satu tema, Through the Fire. Nah, Through the Fire, kalau kita ngomong Through the Fire itu bahasa Indonesianya apa sih? Melewati api. Ya, melewati api itu seperti kalau kita dengar film-film fantasi ya, wah, melewati api, berjalan di atas api, ya kan? Itu seperti fantasi, ya, epic sekali judulnya yang disiarkan untuk bulan ini. Semoga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Memang ini judul yang sangat menarik, Through the Fire. Lalu, apa yang kita bayangkan kalau kita dengar kata tentang melewati api? Ya, kalau kita dengar kata Through the Fire, itu apa ya kan, yang ada di benak kita? Kalau saya boleh katakan, Through the Fire itu satu yang luar biasa, ya. Ya, kalau kita lihat seseorang melewati api, ya, dalam sebuah pertunjukan, misalnya pertunjukan apa itu. Nah, kalau kita melewati api, kita melihat orang melewati api, wah, luar biasa ya, sesuatu yang keren, yang wah, yang epic, ya, bukan sesuatu yang biasa. Kalau dia menginjak api atau dia melewati api, ya, imajinasi kita akan seperti itu kalau kita dengar judul Through the Fire, ya kan? Ya, selanjutnya kita mau sepakati seperti apa sih api itu. Nah, tema kita kan Through the Fire. Lalu kita mau tanya, saya mau sepakati dengan kalian, apa itu api, ya kan? Melewati api itu apa? Ya, yang pertama, api itu adalah sesuatu yang panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang menyala. Jadi api itu adalah panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang menyala. Ini sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi sifat sebuah api itu, yang pertama, dia akan membakar. Nah, dia akan membakar, teman-teman. Yang kedua, dia punya sifat yang panas. Nah, misal nih, kita pun dekat-dekat dengan api atau kita terkena api, kulit kita akan terbakar. Ya. Yang panas, misal nih panas. Kenapa api begitu panas? Kenapa api tidak membuat kita nyaman? Kalau kita ada di api unggun nih, misal kita camping, kayak waktu dulu di retreat itu, kita camping, kita buat nyalakan api unggun. Memang api unggun kalau kita buat saat dingin, ya kan, saat dingin itu hangat, ya kan. Tetapi coba ketika kita waktu mendekat, semakin dekat dan api itu semakin besar, apa yang kita rasakan? Kita akan panas, ya kan? Lalu sumuk, gerah, ya. Jadi sesuatu yang tidak nyaman kalau api itu terlalu besar. Jadi memang
adanya sifat api adalah seperti itu. Api itu membakar, api itu panas, api itu tidak membuat kita nyaman. Ya. Jadi bisa kita sepakati ya, sebuah api itu seperti tadi, sesuai judul kan, kita melewati api. Api itu seperti apa? Api itu sifatnya membakar, panas, melukai. Jadi sesuatu yang tidak membuat kita nyaman. Oke? Ya, judul kita hari ini kan melewati api. Adakah saat ini dari kita yang sedang mengalami luka? Ya, mengalami luka. Lalu ada beban yang sedang menaungi setiap pikiranmu, atau ada luka dalam hatimu saat ini, atau ada yang menjadi penghalangmu saat ini, atau ada yang sedang kau gumuli saat ini, atau saat ini mungkin kau sedang putus asa. Ada sesuatu yang memang menghalangi engkau, yang membuat engkau tidak nyaman dalam hidup ini, yang membuat engkau menyerah dalam hidup ini. Ya, mungkin saat ini itu apimu, mungkin itu api yang engkau alami saat ini. Ketidaknyamanan, juga ada keputusasaan, ada juga halangan yang saat ini merintangi dalam hidupmu. Ya, ya, untuk judul melewati api ini kita mau baca ayatnya di Yesaya 43 ayat 1 sampai yang kedua. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Konteksnya adalah Allah adalah satu-satunya penebus. 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya ulangi, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi sini ayatnya di mana through the fire, berjalan melalui api. Ada versi satu lagi yang memang membuat bahasanya menjadi lebih mudah. Saya sering baca di versi terjemahan sehari-hari teman-teman. Jadi di situ juga lebih jelas yang dikatakan. Ya, Yesaya 43 ayat yang kedua. Bila engkau mengarungi air, aku akan menyertai engkau. Engkau tidak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu. Bila melalui api, engkau tidak akan hangus. Percobaan-percobaan berat tak akan mencelakakan engkau. Jadi di terjemahan sehari-hari dikatakan, bila engkau melalui api, engkau tidak akan hangus. Percobaan-percobaan berat tidak akan mencelakakan engkau. Di situ dikatakan bila atau apabila engkau melalui api. Berarti ada saatnya kita akan melalui api, teman-teman. Ada saatnya kita akan melalui hal yang tidak nyaman. Ada saatnya Tuhan akan berikan sedikit, istilahnya ya di training gitu ya teman-teman ya. Ada satu latihan yang akan Tuhan berikan untuk kita. Jadi gak akan selamanya kita melalui air, tidak selamanya kita akan melalui api. Tapi di sini dikatakan apabila melalui api, engkau tidak akan hangus. Percobaan-percobaan berat tidak akan mencelakakan engkau. Jadi nanti ada saatnya kita akan mengalami api, kita akan melalui api. Jadi gak akan selamanya sebuah kehidupan itu mulus, teman-teman. Selalu ada masalah yang akan datang, ya kan? Lalu yang mau saya tanyakan saat ini, apa yang terjadi
padamu saat ini? Apa yang jadi apimu saat ini? Yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang menyiksa pikiranmu saat ini? Apa yang membuat engkau galau? Apa yang membuat engkau sedih saat ini? Ya, saya nggak bisa mengerti persoalan setiap kita karena kemungkinan akan berbeda-beda, teman-teman. Kalau saya pernah ngalami itu, kalau anak muda masalahnya, ya mungkin yang pernah saya pikirkan dulu, mungkin memang generasinya yang berbeda. Kalau yang dulu coba saya pikirkan, coba saya renungkan, yang pertama itu masalah pergaulan atau masalah dengan teman. Apa sih yang sering terjadi dengan kita? Ya, sering memang dalam satu hubungan pertemanan, dalam satu lingkup, misal dalam satu sekolah, masalah pertemanan itu memang ada, masalah pergaulan itu memang ada, terkadang ada, ya kan? Misal nih kita nggak cocok dengan satu, dengan si A, dengan si B, dengan si C, ya kan? Atau mereka terlalu buruk dengan kita, perlakuan mereka. Misal mereka membuli kita, atau mereka selalu cari masalah dengan kita. Ya, apa sih yang Tuhan ajarkan saat ini? Kalian sabar, ya. Kalian harus mengampuni mereka. Masalah memang api dalam anak muda, salah satunya adalah tentang pergaulan dengan teman. Ya. Kita harus belajar sabar, teman-teman. Kita harus belajar mengampuni teman yang bersalah dengan kita, karena Tuhan sudah ajarkan itu. Ya, Tuhan ingin kita sabar, Tuhan ingin kita mengampuni. Mungkin yang jadi apimu saat ini itu, kamu punya masalah dengan temanmu, kamu jengkel dengan temanmu. Jadi perintah Tuhan apa? Perintah Tuhan itu sabar dan ampunilah mereka. Karena sering terjadi dalam kehidupan ini, ketika kita marah dengan seseorang, ketika kita jengkel dengan seseorang teman itu, suatu saat teman itu akan yang menolong kita. Jadi hendaklah kalian berbuat baik dengan semua orang. Jangan ada yang kalian musuhi, ya. Hendaklah kita tetap baik meskipun mereka jahat, ya kan? Firman Tuhan dalam Efesus yang keempat, ayat yang kedua mengatakan, hendaklah kamu rendah hati, hendaklah kamu lemah lembut, hendaklah kamu sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, ada kalanya mungkin nanti musuh kita yang kita benci nanti akan menolong kita. Jadi tetaplah jadi anak muda yang sabar, yang penuh kasih. Kalau kamu ada konflik dengan teman, tetap sabar, ya, ampunilah mereka. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Memang api itu ada, dan nanti akan seterusnya ada di dalam kehidupan kita. Ketika kamu SMP, ketika kamu SMA, ketika kamu kuliah, ketika kamu kerja, konflik masalah dengan teman, api itu akan tetap ada. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita boleh rendah hati, untuk kita boleh sabar, untuk kita boleh menunjukkan kasih kita. Oke, gitu ya. Jadi masalah yang pertama mungkin masalah kita dengan teman. Api itu datang dari teman dan pergaulan kita. Perintah Tuhan tetap sabar, tetap mengampuni, tetap lemah lembut terhadap mereka. Next, masalah yang terjadi kemungkinan dalam anak muda adalah masalah ketidakpercayaan diri, atau sering yang mengganggu pikiran kita, api dalam hidup kita itu masalah ketidakpercayaan diri. Apa yang membuat kita tidak percaya diri? Itu adalah sikap kita sendiri, teman-teman. Dulu yang saya rasakan,
Kenapa kita tidak bisa percaya diri? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Misal nih, kita berasa, wah, teman kita ini kaya ya, sedangkan aku apa? Teman kita ini cakep ya, lah aku apa? Dia itu cantik, dia itu populer, enak ya jadi dia, enak ya jadi dia, wah semuanya tercukupi, ini itu dicukupi Tuhan. Ya itu jadi perenungan saya semalam ya kan teman-teman. Memang dulu kebanyakan dari saya sendiri, saya membandingkan diri saya dengan orang lain, maka itu menjadi satu api yang mengganggu pikiran saya, ya kan? Membuat kita tidak percaya diri. Apakah itu benar membandingkan diri kita dengan orang lain? Kalau membuat diri kita menjadi lebih baik, itu benar. Tapi kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka itu akan menjadi masalah, itu akan menjadi api dalam diri kita. Kita nggak akan percaya diri dengan hidup ini. Kita tidak akan bersyukur dengan hidup ini. Nah sekarang saya mau tanya, apakah ketika kita cantik, ketika kita cakep, apakah itu enak? Ya, mungkin dari seperti kalau kita lihat di selebriti, di artis-artis itu misalnya teman-teman, dia cantik, dia cakep, ya kan? Apa nggak sibuk dia dengan kehidupannya? Kehidupannya banyak yang mengganggu teman-teman. Nah yang biasa-biasa, kita biasa ya kan? Kita nggak perlu banyak masalah, kita nggak perlu dikepoin orang, ya. Terus hidup kita nggak keganggu, kita mau kemana aja kan bebas, ya kan? Lalu ketika kita misal nih cantik, sebagian dari kita cantik, sebagian kita dari cakep, capek teman-teman, ya. Saya tanya ke teman-teman yang lain itu, yang WA banyak, jadi nggak semuanya yang kita lihat dari orang lain itu enak, lebih baik dari kita, ya. Semuanya ada risikonya. Misal gini, bersyukurlah dari kita yang kehidupannya dicukupkan oleh Tuhan, semuanya berlimpah. Kita berasal dari keluarga yang mampu, yang kaya. Tapi apakah kita dari keluarga yang sederhana juga tidak memiliki sesuatu yang baik? Saya juga mengerti beberapa teman saya memang diberikan anugerah Tuhan hidup kaya, teman-teman. Ya, tapi hidup dari anak orang kaya. Tapi apakah itu juga nyaman bagi mereka? Ternyata enggak. Mereka harus kursus ini, kursus itu, ya kan? Orang tua mereka menginginkan sebuah hasil yang terbaik dalam hidup mereka. Meskipun kita dari keluarga yang sederhana juga menginginkan hasil yang terbaik, tapi tuntutan itu lebih besar. Jadi beberapa teman memang mengeluh, capek, aku les ini, les itu, aku disuruh mengelola ini, mengelola itu. Dia pusing, ada ketidaknyamanan dalam diri mereka. Jadi apakah sama dengan kehidupan kita saat ini? Keadaan kita saat ini, yang mungkin dari kita, saya termasuk ganteng juga enggak, gini juga enggak. Tapi yang Tuhan ingin perintahkan ini, kita harus tetap punya rasa syukur, teman-teman. Masalah ketidakpercayaan diri, masalah api itu yang ada dalam diri kita saat ini adalah ketidakpercayaan diri. Tuhan katakan, tetap bersyukur. Dengan bersyukur dengan apa yang kita terima saat ini, itu semuanya baik kok. Jadi kalian bisa percaya diri dengan hidup kalian saat ini. Semua yang kalian terima saat ini baik, ya, ini baik. Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi berusaha menjadi lebih baik, itu benar, itu baik. Nah, dengan kita bersyukur, dengan kita berusaha menjadi lebih baik, maka ada kepercayaan diri dalam hidup kita. Api atau masalah ketidakpercayaan diri bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Yang saya syukuri saat ini adalah
Memang pekerjaan yang saat ini saya terima, saya pikir ini kurang baik, tetapi belakangan ini saya coba renungkan, ya kan, apa yang saya terima saat ini, di mana kondisi COVID-19 saat ini yang melanda seluruh hampir dunia, ya kan, di mana banyak orang-orang di PHK, banyak orang-orang dirumahkan. Jadi apa yang kita terima saat ini, syukurilah itu teman-teman. Dimana yang lain saat ini di PHK, saya masih bisa kerja, saya masih terima gaji yang utuh, ya. Nah, ini juga berlaku untuk kalian semua teman-teman. Mungkin saat ini kalian sekolah, ya. Sekolah bukan di tempat yang banyak diinginkan orang. Misalnya bukan sekolah yang favorit, bukan sekolah yang baik menurut kalian, baik menurut dunia. Tapi saat ini Tuhan tempatkan kalian di situ. Kalian harus tetap bersyukur, kalian harus tetap percaya diri, kalian harus tetap melakukan yang terbaik saat ini, ya. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita mengucap syukur, semuanya akan cukup. Hidup kita akan tenang. Kita akan percaya diri dengan apa yang kita terima. Karena semuanya kemurahan Tuhan, semuanya itu baik untuk kita. Selanjutnya, api yang sering ada di dalam hidup kita, bahkan semua orang sampai saat ini mengalaminya, adalah api kekhawatiran. Yang menjadi masalah dalam setiap hidup kita saat ini memang kekhawatiran tentang masa depan, teman-teman. Kekhawatiran tentang masa depan. Ya, saat ini memang sering sekali yang menjadi masalah dalam setiap anak muda adalah masa depan, kekhawatiran akan masa depan. Misal nih, kalian khawatir besok ini setelah COVID mungkin yang lulus, yang cari sekolah baru. Nanti aku sekolah di mana, aku kuliah di universitas mana? Bisa gak ya aku masuk ke sana? Mampu gak ya aku masuk ke sana? Temennya seperti apa? Ya, setelah lulus ini aku mau kemana? Sering seperti itu. Saya kekhawatiran dalam ini yang sering juga kita alami adalah siapa nanti menjadi pasangan kita. Wah, jodoh kita seperti apa? Anak muda kan selalu dipikirkan seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu. Tapi waktu saya bekerja, saya punya pelanggan, ya kan. Saya punya pelanggan yang sering ngambil barang ke saya. Itu sangat menarik, teman-teman. Kalau kita ngomong masalah pasangan kita, masalah jodoh, ya kan. Namanya Mas Kiswanto. Saya melihat dia orang yang sederhana. Dibilang cakep ya tidak. Maaf, tapi jodoh yang buruk untuk dia ternyata tidak. Apakah Tuhan meninggalkan dia? Ternyata tidak. Tuhan tetap berikan pasangan kepada dia, ya. Meskipun ya maaf, memang fisiknya sedikit kurang, tapi Tuhan juga tempatkan jodoh pasangan yang terbaik untuk dia. Jadi kita gak perlu khawatir tentang masa depan kita, tentang nanti dengan siapa kita akan berpasangan, dengan berjodoh, ya kan. Teman-teman gak usah khawatirkan itu. Tuhan akan berikan yang terbaik pada kita, asalkan kita menjaga diri kita juga baik, juga benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan khawatir dengan masa depanmu, dengan nanti siapa engkau akan berpasangan. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat engkau. Selanjutnya, masalah atau api yang berkaitan dengan kekhawatiran dengan masa depan itu masalah pekerjaan, teman-teman.
Mungkin beberapa teman-teman ada yang setelah ini mencari kerja, ada yang berlanjut dan tidak sekolah, tidak kuliah, tapi untuk saat ini mencari kerja. Jangan khawatir untuk masa depanmu teman-teman. Tuhan yang pegang, Tuhan yang jaga semuanya. Masa depanmu Tuhan yang pegang teman-teman. Saya pernah bergumul sangat lama untuk pekerjaan, kurang lebih hampir 1 tahun lebih teman-teman. Saya apply ke satu perusahaan, apply ke perusahaan lain, tetapi selalu gagal di tahap akhir. Saat itu memang saya putus asa. Saat itu saya khawatir saya dapat pekerjaan atau tidak. Tapi terus saya doakan, ya, saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya coba untuk terus setia melayani Tuhan. Saya setia, tidak mau menyerah kepada Tuhan. Memang ada satu titik saya putus asa. Tapi rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Sampai satu saat saya ciptakan sebuah lagu yang sangat biasa. Jadi itu memang benar-benar Tuhan, aku putus asa Tuhan. Tapi coba saya tulis lagu di Yesaya 55, dari Yesaya 55 ayat 8 sampai yang ke-9. Di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saat itu memang di tengah keputusasaan, ini saya kan ya senang nyanyi teman-teman. Saya senang menulis apa yang saat ini saya alami gitu teman-teman. Keluar lagu, judulnya Tetap Percaya. Di Instagram ada. Jadi lirik itu mengatakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, aku percaya pada kasih-Mu dan tuntunanmu. Ajar aku untuk beriman walau aku tidak melihat saat ini. Kuasa-Mu nanti dinyatakan untukku. Refnya dikatakan, ku percaya rancangan yang indah dari-Mu Tuhan. Tiada ku takut akan hidupku. Ku percaya rancangan-Mu melebihi apa yang aku inginkan. Jadi saat itu lagu itu saya tulis ketika api itu begitu kuat, ya kan? Api kekhawatiran itu kuat dalam hidup saya. Saya lulus kuliah, saya sudah bekerja, saya keluar, dan saya tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Sampai saat ini Tuhan berikan pekerjaan yang memang tidak terduga saat itu. Saya nggak pernah memikirkan saya bekerja di satu perusahaan yang mungkin diincar orang juga, banyak dicari orang. Tapi Tuhan berikan itu kepada saya. Satu hal yang nggak terduga saat itu di tahun 2018 dan kemungkinan 19 juga, pergumulan yang luar biasa untuk pekerjaan. Saya yang berasa saya lulusan ini itu. Saya nggak bisa dapat pekerjaan. Ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir tentang hidup kalian saat ini. Kedepannya mau seperti apa. Lakukan yang terbaik dalam hidup kalian. Bekali diri kalian dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Maka Tuhan akan berikan satu pekerjaan yang baik, satu masa depan yang indah bagi kalian. Amsal mengatakan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu gak akan hilang. Jadi kalau api itu saat ini, api kekhawatiran ada dalam hidupmu, entah kalian mengkhawatirkan untuk masa depan kalian seperti apa, sekolah kalian nanti seperti apa, universitas kalian seperti apa, Tuhan katakan dalam Amsal, karena masa depan itu sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Sangat berbeda jauh, seperti tingginya langit dari bumi, ya kan? Jauh sekali rancangan Tuhan dengan rancangan kita.
Jadi teman-teman tetaplah percaya, ya kan? Rencana Tuhan itu indah buat kalian. Tapi kekhawatiran itu tidak akan menghalangi kalian untuk masa depan kalian, karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kalian. Lalu di manakah Tuhan ketika kita melewati api tadi? Api saat ini yang kita alami, di manakah Tuhan? Sering kita tanyakan. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kalian. Di dalam api itu Tuhan bersama dengan kalian. Tuhan menyertai kalian. Apakah Tuhan tidak pernah mengalami api? No. Ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan mengalami banyak kesengsaraan. Tuhan mengalami sesuatu yang tidak baik. Tuhan mengalami sesuatu yang begitu berat. Tuhan mengalami penderitaan yang berat. Sampai Tuhan mengatakan sebelum disalib, biarlah cawan ini lalu. Tuhan mengalami sesuatu yang sama, mengalami suatu cobaan yang begitu berat. Tuhan mengalami api yang dahsyat dalam hidupnya pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan melewatinya. Tuhan berdoa meminta kekuatan daripada Bapa. Tuhan menyerahkan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Seperti yang kita alami saat ini. Seperti di awal tadi kita katakan. Apabila api, berarti ada kemungkinan kita melewati api. Ada kemungkinan api itu harus kita lewati. Tapi di dalam Yesaya tadi 43 ayat 1-2, bila melalui api engkau tidak akan hangus, percobaan-percobaan berat tak akan mencelakakan engkau. Tuhan mengatakan engkau tidak akan hangus. Jadi tetaplah percaya. Memang keadaan kita saat ini berbeda ketika kita anak-anak. Saya memang merenungkan, ketika kita balita kita tidak akan mengalami satu api yang kita alami saat ini. Memang masalah kita akan beda ketika kita SD, ketika kita SMP, ketika kita SMA, ketika kita kuliah, ketika kita kerja. Masalah itu akan berbeda. Yang pasti kita akan tambah tua, bukan kita tambah kecil, bukan kita tambah muda. Jadi semakin dewasa, nanti kita akan mengalami banyak api kecil, api besar yang terus ada di dalam setiap hidup kita. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan dilewatkan api itu. Tuhan akan tetap menjaga kita supaya kita tidak sampai hangus terbakar. Ya. Ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan. Ya. Justru api yang ada saat ini itu akan membuat teman-teman kita semua menjadi dewasa. Kita akan menjadi lebih baik. Kita lebih dimurnikan. Kita lebih disucikan. Kita lebih dibuat seperti dengan Tuhan. Karena perlu adanya penyucian dari emas. Ya kan? Emas semakin dibakar dengan suhu tinggi, maka kadar-kadar yang lain akan keluar dan akan menjadi satu emas yang murni, akan menjadi emas yang indah. Jadi teman-teman, apapun apimu saat ini, apapun masalahmu saat ini, apa yang mengganggu pikiranmu, entah itu kekhawatiran, entah itu pergaulanmu dengan teman, entah itu masalah ketidakpercayaan diri, tapi percayalah itu semuanya. Api itu memang, ketika itu memang harus kita lewati. Tetapi bersama dengan Tuhan kita akan kuat. Yang penting kita tidak putus asa, kita terus ada hadapan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan bersama dengan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin sedikit renungan yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Mungkin beberapa tidak jelas, tapi aku percaya Tuhan yang akan menjelaskan kepada teman-teman tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan tentang melalui api ini Tuhan. Bila Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang saat ini mengalami pergumulan yang tidak ada habisnya, masalah yang tidak ada habisnya, kekhawatiran yang tidak ada habisnya. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang mendekat setiap kami, Tuhan yang membawa kami melewati api itu. Berikan kami kesabaran, berikan kami rasa syukur, berikan kami kekuatan untuk kami tidak boleh putus asa. Karena Tuhan ada bersama dengan kami,
Tuhan yang bersama-sama dengan kami, Tuhan yang merawat setiap kami, Tuhan yang memegang setiap masa depan kami. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang menyaksikan, Tuhan, biarlah berkat ada bagi setiap mereka, kekuatan ada bagi setiap mereka. Aku percaya kepadamu, Tuhan, Engkau Allah pelindung kami, Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Biarlah berkat yang daripada Engkau memberkati setiap kami, Bapa. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. Favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000